Saya juga nggak tahu perjalanan saya bisa sampai di sini. Karena saya juga minta ditunjuk sama Yang Maha Kuasa untuk menjalani ini semua gitu. Insya Allah jiwa saya akan kuat. Karena saya udah mewakafkan jiwa saya untuk membantu anak-anak jalanan, terutama di Yayasan Senja Cibinong ini. Yang buat saya empati mungkin dari keterbelakangannya anak-anak lah, cerita belakangnya dari orang tuanya yang maaf aja yang nggak jelas kayak gitu. Mereka ada yang tinggal hanya sama ibunya atau sama bapaknya. Saya berpikir kalau misalkan saya nggak fokus untuk membantu mereka, siapa lagi yang peduli sama mereka? Nama panjang saya Adi Supriyadi. Cuma saya disebut Adi Well karena di jalanan itu punya sebutan, punya alias. Mereka manggil saya Well karena liar, saya dianggap liar dulunya awal. Jadi perjalanan saya itu dulu saya latar belakangnya emang saya pengamen. Setelah lulus SMA, karena orang tua saya udah nggak ada, dua-duanya udah almarhum, akhirnya saya ngamen di jalan. Saya mencari jati diri saya di jalanan. Saya ini siapa sih? Saya pikir gitu. Lalu saya hidup di jalanan bertemu dengan anak-anak jalanan yang usia-usia kecil. Dan ketika mereka tertabrak mobil, sakit, dan punya masalah-masalah berhadapan dengan hukum, kadang-kadang saya sering membantu mereka. Dek, sini. Abang kasih Cemaikro. Ini untuk belajar ya. Ya. Kamu belajar dibaca ya. Kamu hati-hati ya. Jadi duitnya hati-hati. Nah, karena rasa keprihatinan saya terhadap mereka, lalu saya bikin komunitas yang berarti terjal, yang artinya terbuang di jalanan. Walaupun dianggap namanya itu, awalnya mereka menganggapnya sebagai nama yang brutal. Tapi terjal itu sebenarnya inilah jalanan. Selamat pagi adik-adik dan anak-anakku tercinta. Seperti biasa kita akan mengawali sebelum kegiatan dengan membaca doa. Dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita punya keinginan apa? Kita harus mengenal diri kita. Bagaimana mungkin kita bisa maju, bisa sukses kalau kita nggak mengenal diri kita, nggak kenal jati diri kita. Jadi kita harus mengenal jati diri kita. Ya, saya punya rasa peduli, empati pada mereka karena kita punya rasa kasih tadi. Dan saya pernah beritikaf ke Cirebon. Waktu itu saya disuruh bertemu dengan seorang guru agama, membaca surat Ar-Rahman selama 3 kali sebelum subuh. Dalam perjalanan saya selama 40 hari, dan itu saya jalanin. Ternyata maknanya di sini kita punya rasa kasih. Ar-Rahman itu rasa pengasih. Dan pesan guru saya itu saya tidak pernah lupakan. Dan itu sempat saya jalani. Akhirnya kebangunlah sebuah komunitas bernama Terjal, terbuang di jalan. Saya sangat prihatin dan saya ingin membantu dengan misi pendidikan.
Karena saya yakin dengan pendidikan anak-anak jalanan akan berubah. Yang tadinya image-nya yang dianggap sampah, liar, yang nggak beretitude, insya Allah kita akan berubah image mereka menjadi berakhlakul karimah. Ilmu agama. Atau ilmu agama dulu, nggak apa-apa. Sebutin namanya, siapa Pak Camatnya. Jadi harus mengetahui. Kenapa saya mau membantu mereka? Karena ternyata di antara anak-anak yang liar yang nggak tersentuh oleh masyarakat sekalipun, ketika kita tolong mereka berubah, kita senang. Hati kita senang, ada kepuasan. Ada kepuasan kita bisa membantu mereka, mereka berubah dari gelap menuju terang. Itu membuat saya senang. Dan saya juga belajar. Jadi belajar buat diri saya, bukan cuma saya membantu orang, tapi saya bisa belajar buat diri saya untuk menjalani hidup ini. Jangan sampai kita dibodohi orang. Jangan sampai kita berbuat kejahatan. Jangan sampai kita kena kecelakaan di jalan, hati-hati. Modalnya ya saya hanya keyakinan dengan jalan yang benar, gitu aja. Saya yakin yang namanya kebenaran tidak akan pernah tertukar. Walaupun di luar sana, dekat sekitar kita tidak ada yang suka sama kita, tapi kalau kita benar, insya Allah akan benar. Nah, ini ada pelajaran tentang tanggung jawab. Tanggung jawab adalah baca kewajiban menyelesaikan tugas yang telah diterima dengan ikhlas serta berani menanggung segala akibatnya. Di sini ada tugasnya tentang anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Kalau ayah, ya saya waktu itu gabung sama komunitas alumni SMA saya, SMA Plus PGRI Cibinong. Di sana alumni saya mencari panti-panti yang untuk belajar edukasi, belajar berhitung, membaca. Kebetulan di Sanggar Senja. Sanggar Senja itu dulu tempatnya sangat, istilahnya kumuh lah. Dia tempatnya kayak gudang kosong, hanya ada kamar mandi. Nggak ada ruangan, cuma ruangan satu aja. Nah, di situ saya ikut belajar, ngajar anak-anak pengamen, anak-anak jalanan, pemulung, ada anak yatimnya juga. Di situ kita ngajarin untuk belajar membaca, berhitung, menulis, seperti itu. P-nya di caps lock. Ditulis nama sekolahnya. Yang mendorong sih awalnya karena saya melihat nasib anak-anak ini kurang beruntung. Mereka mau belajar baca itu nggak bisa buat masuk ke sekolah formal karena biaya. Seperti itu. Jadi salah satu cara ya udah diajarin baca baru dimasukin ke sekolah. Ini buku ikronya biasa lu baca buat belajar-belajar aja. Dan ini kita jaga tempat ini jangan sampai ada kriminal. Karena kalau udah jadi kriminal ada oknum nanti kita ini cari. Awalnya saya emang keluarkan uang dari kantong saya sendiri. Sama-sama teman-teman komunitas terjal. Kita ngontrak sebuah bangunan. Bangunan kosong yang nggak dipakai orang. Karena kalau mereka kita buat di kolong jembatan, kayaknya nggak pantas. Di sana banyak orang-orang nggak benar nanti ikut tidur sama kita dan mengganggu anak-anak. Lebih baik kita ngontrak. Nah, dengan ngontrak, insya Allah mereka akan tenang. Kita juga akan tenang berpikirnya. Walaupun harus bayar. Sebulannya 500.000, kita carikan uangnya. Lalu membelikan buku. Nggak bisa beli buku, kita fotokopi. Kita kertas tiap hari pulang. Pulang ngamen, saya fotokopi. Saya suruh anak-anak kerjain tulisan. Minimal mereka nggak dapat pendidikan formal, tapi mereka mendapatkan pendidikan yang cara hitung, cara menulis dan berhitung. Saya fotokopi, pulang ngamen dengan duit ngamen. Kita fotokopi setiap hari seperti itu. Saya di situ mengajarkan mereka cara membaca, menulis, bersikap baik, sopan, santun ke orang yang lebih tua, mengajarkan mereka juga mengaji,
akhlak, sholat, seperti itu. Penting, karena kalau misalkan kayak belajar sholat, mengaji itu kan untuk agama mereka, biar mereka lebih mengenal. Belum tentu orang tuanya mengajarkan, karena orang tuanya juga mungkin buta lah soal agama. Agar mereka akhlaknya pun bagus, tetap ingat sholat walaupun mereka di jalanan. Faiza rokibu utia kita bahu. Merubah mereka ya pelan-pelan lah, cukup kurang lebih berapa bulan aja ngerubah untuk mereka gitu. Cuma mereka ya gitu, namanya anak-anak kan nggak selalu kita bilang diem, enggak, mereka pasti tetap bergerak kayak gitu. Cuma anak-anaknya sekarang sikapnya lebih santun, lebih sopan, dia lebih mengerti ini loh, kalau anak-anak ini tugasnya ya belajar, bermain, nggak harus membantu orang tua untuk mencari uang di jalan. Sosok Bang Adi orang yang baik, hatinya mulia, dermawan, dia nggak mandang bulu untuk menolong orang. Dia peduli sama nasib anak-anak jalanan. Bahkan nggak cuman peduli untuk bayar sekolah atau biaya makannya aja, kayak identitas dirinya pun Bang Adi perjuangkan untuk anak-anak. Hari ini Bu Nunung bersedekah pada kita. Hari ini kita Bu Nunung bersedekah sama kita. Alhamdulillah. Ya, semoga dengan sedekahnya Bu Nunung ini jadi barokah buat kita. Amin. Jadi minat zolimin. Amin. La ilaha subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Amin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Amin. Rabbi firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang mendorong saya membuat sanggar ini, ya kita mengalir aja, saya merasa mengalir aja sih. Gak ada dorongan dari manapun, karena apa ya, saya melihat aja gitu. Kalau bukan kita, siapa lagi yang bisa bantu mereka? Itu aja, saya merasa diri saya anak jalanan, mereka anak jalanan. Karena saya udah tua, saya dipanggil orang jalanan, saya bantu mereka, sebisa saya. Dan kita kerjakan itu secara ikhlas. Waktu itu kita sedang membantu anak-anak yang sedang sakit di PMI. Karena tidak ada biaya, dia sulit diurusnya. Dan tiba-tiba ya gitulah, ada insiden kecil antara saya dengan petugas PMI. Tapi itu jadikan berkah buat saya. Karena kita bertemu dengan ibu-ibu yang memberikan uang pada saya sekitar 8 juta. Tapi uang itu untuk meresmikan menjadi lembaga. Jadi komunitas saya suruh berpindah dari sebuah komunitas menjadi lembaga. Tujuannya jadi yayasan. Tujuannya adalah memudahkan legalitas. Surat menyurat. Ya minimal kita nggak punya uang, kita bisa minta surat lurah, camat, atau dinas sosial untuk memperlancar urusan anak-anak yang sedang sakit. Kalau main musik itu jangan pakai beban. Dibawa happy, karena kalau beban itu mengurangi konsentrasi. Dan orang itu saya tidak tahu, dan dia tidak pernah terlibat. Orang itu hanya memberikan uang 8 juta. Yang saya kenal namanya Ibu Probo dia. Cuma dia tidak terlibat. Dan kita sangat bersyukur dengan kejadian itu. Karena kita menjadi yayasan. Jadi 8 juta itu diberikan duitnya untuk membiayai
akreditas legalitas Yayasan Senja Cibinong. Diputer gini. Coba kompakin. Buka, tutup. Nah, coba yang kanan kirinya. Sekarang yang pas di sininya Pi. Jadi Sanggar Senja di sini kebetulan penghuninya ada sekitar 22 anak. Mereka tinggal di atas kamar putri dan kamar putra. Dan yang datang rutin setiap minggu sekitar 56 anak. Dan yang sering kita bantu 86 anak. Jadi beda-beda. Dan bahkan ratusan anak-anak yang di luar di jalanan juga kita bantu. Jadi latar belakang anak-anak yang tinggal sini kebetulan warna-warni ya. Dalam arti warna-warni ada emang anak-anak jalanan tulen dari pengamen. Mereka akhirnya saya bawa kemari, saya sekolahin mereka jadi berubah. Ada juga anak-anak yatim sekitar sini yang datang. Anak-anak pemulung dan kaum duafa, orang-orang susah ya rata-rata. Dan ada juga anak titipan dari dinas sosial. Jadi ketika ada dinas sosial menangkap anak tersebut yang tidak punya orang tua, ketika mereka mau di-over ke Bandung, lebih baik mereka tinggal di sini bersama saya. Alhamdulillah mereka betah. Ya rata-rata 80% awalnya saya katakan dulu, ya 80% anak-anak tidak mempunyai identitas. Karena keluarganya juga tidak mempunyai identitas bapak ibunya. Karena ada yang tinggal hanya sama bapaknya doang, hanya tinggal sama ibunya doang, ada yang tinggal sama neneknya, ada juga yang terbuang gitu. Dan disitulah kami perjuangkan. Kami bukan cuma, tempat kami cuma memberi makan, memberi pendidikan, perlindungan, bukan itu juga. Tapi kami munculkan sebuah identitas agar diakui oleh negara. Biar anak itu mempunyai akte kelahiran. Alhamdulillah setelah 5 tahun berjuang kami tahun 2019 sudah keluar NIK-nya, kartu keluarga Sanggar Senja, dalamnya nama anak-anak semua. Tapi tidak ada nama bapaknya, hanya ibunya saja. Dan membebaskan 120 akte kelahiran anak-anak jalanan, anak Sanggar Senja. Alhamdulillah itu terrealisasi. Walaupun kenyataannya harus bayar. Tapi kami akan tetap bayar. Alhamdulillah kami bisa membayarnya dan anak alhamdulillah punya akte kelahiran. Tujuannya untuk masa depan mereka. Karena saya sering bekerja sebagai pekerja sosial, saya sering datang ke gedung BKS. Gedung BKS adalah Balai Kesejahteraan Sosial Pemerintah Dinas Sosial. Mereka yang menaungi dan membina orang-orang menyandang masalah kesejahteraan sosial, terutama anak-anak jalanan yang tertangkap dan terjaring. Di sana saya bertemu dengan anak yang namanya Marvel dan satu lagi Aju, usia sekitar 9 tahun lah mereka. Sebenarnya saya pengen bawa dua-duanya untuk Sanggar. Tapi karena kondisi Sanggar waktu itu saya juga masih ngontrak. Hidup saya juga tempatnya belum layak dan mapan Sanggar Senja. Akhirnya saya bawa Marvelnya doang. Si Ajunya dikirimlah ke Bandung. Setelah dikirim Bandung, 3 bulan, 6 bulan saya tinggal ketemu. Akhirnya ketemu lagi di BKS. Ternyata dia udah dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Saya bertanya, kenapa bisa seperti ini? Emang tuh anak kurang tidak bisa bercakap. Ada kekurangan lah, kekurangan mental. Kirim ke Bandung, dia pulang ke BKS lagi, akhirnya dia mengalami cacat fisik, duduk di bangku kursi roda.
Dan ketika ketemu dia, saya menangis. Bukan saya cengeng atau gimana, kok bisa? Kenapa tidak saya selamatkan dulu dua-duanya? Itu penyesalan saya. Dan akhirnya nggak lama, sebulan dia meninggal dulu. Sebulan dia meninggal dulu. Di Bandung. Di BKS. Dikembalikan di BKS. Jadi sangat saya prihatin terhadap anak-anak Indonesia yang tidak beruntung. Rumah Sanggar ini saya anggap rumah penolong untuk anak-anak. Ya, itu saya anggap juga ini kayak rumah kedua saya lah. Di sini kan anak-anak semuanya kayak untuk dia mengadu yang tidak tinggal di sini kan, untuk mengadu tentang gimana dia di jalan, untuk membantu dia bayar sekolah, biaya kehidupan mereka. Maksudnya ini rumah penolong, rumah kedua bagi saya juga. Yang di luar, yang di jalan, agar mereka bisa mendapatkan hak-hak pendidikan dan hak-hak hidup sebagai anak, seorang anak. Jadi kita sangat prihatin. Menurut saya tuh anak-anak nggak pantas hidup di jalanan. Sangat memprihatinkan dan bahaya. Banyak juga orang-orang jahat di jalanan. Mereka ini anak-anak yang emang harus diselamatkan. Diselamatkan akhlaknya, sekolahnya.